لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. Dari Sayyidina Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Hakim dari kitab At-Tarikh. Kaidah pahala pergi ke masjid di malam yang gelap gulita di dunia akan diketahui pada saat suasana kiamat yang mengerikan ada di hadapan kita, dan setiap orang dikepung oleh musibah. Balasan kesusahan pergi ke masjid akan kita dapatkan ketika sebuah cahaya yang jauh lebih terang daripada matahari bersama kita. Disebutkan dalam sebuah hadis, pada hari kiamat orang-orang yang pergi ke masjid ketika malam gelap gulita akan duduk di atas mimbar dari nur tanpa rasa takut. Padahal saat itu seluruh manusia sedang berada dalam ketakutan. Hadis lain menyebutkan bahwa pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, "Di manakah tetangga-tetanggaku?" Malaikat bertanya, "Siapakah tetangga-tetanggamu ya Allah?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tetangga-tetanggaku adalah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid." Hadis lain meriwayatkan bahwa tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala ialah masjid, dan tempat yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Hadis lain menyebutkan bahwa masjid adalah taman-taman surga. Dari kitab Jami' Shaghir. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu meriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apabila kamu melihat seseorang yang selalu pulang pergi ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia adalah seorang mukmin." Kemudian beliau membaca ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Surat At-Taubah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, mengerjakan wudhu dengan susah payah, melangkahkan kaki pergi ke masjid, dan duduk menunggu salat selepas salat adalah penghapus dosa. Hadis lain menyebutkan, semakin jauh jarak seorang menuju ke masjid, maka semakin banyak pula pahala yang akan diperolehnya. Karena setiap langkahnya menuju masjid akan dihitung sebagai pahala. Oleh karena itu diriwayatkan bahwa jika pergi ke masjid, para sahabat radhiyallahu anhum memperpendek langkah-langkah mereka. Hadis lain menyebutkan bahwa ada 3 hal yang jika kita mengetahui pahalanya, maka kita akan berebut untuk mendapatkannya, yaitu azan, mengumandangkan azan, pergi ke masjid ketika terik matahari, dan sholat di shaf yang pertama. Dari kitab Jami' Shaghir. Sebuah hadis menyebutkan bahwa pada hari kiamat ketika manusia dalam keadaan susah dan matahari sangat terik, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan rahmat Allah. Salah satunya adalah seorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Maksudnya, ketika ia memiliki keperluan sehingga ia keluar dari masjid, hatinya selalu ingin segera kembali ke masjid. Hadis lain menyebutkan bahwa barang siapa mencintai masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Dari kitab Jami' Shaghir. Setiap syariat agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala mengandung banyak keberkahan, kebaikan, dan pahala yang tidak terkira. Di samping itu juga mengandung banyak maslahat dan kebaikan yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat sulit untuk diketahui hakikatnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui rahasianya. Maslahat itu akan ditampakkan
Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkat kemampuan dan kefahaman setiap manusia. Makin tinggi tingkat kemampuan dan kefahaman seseorang, kian banyak ia mengetahui maslahat apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala di balik hukum tersebut. Para ulama telah menulis tentang maslahat-maslahat yang terkandung dalam salat berjamaah sesuai pemahaman masing-masing. Dalam kitab Hajatullah Al-Balighah, Syekh Waliullah rahmatullah alaihi menulis tentang maslahat salat berjamaah yang terjemahan dan maksudnya adalah sebagai berikut. Di antara maslahat salat berjamaah agar kita dapat terhindar dari pengaruh adat istiadat yang buruk. Untuk itu tidak ada cara yang lebih baik kecuali kita menjadikan salah satu ibadah sebagai kebiasaan di tengah masyarakat, sehingga dapat diamalkan oleh seluruh lapisan masyarakat secara terang-terangan, baik yang pandai maupun yang bodoh, baik penduduk kota maupun penduduk desa, semua akan berlomba-lomba dalam ibadah tersebut. Jika ibadah sudah menjadi kebiasaan umum di masyarakat, maka ibadah tidak mungkin dapat dipisahkan dari sendi-sendi kehidupan. Jika hal itu tercapai, niscaya akan menguatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga adat istiadat yang pada mulanya menarik ke arah keburukan akan menarik ke arah kebaikan. Tidak ada amal apapun yang lebih penting dan lebih kuat dalilnya melebihi sholat. Oleh karena itu kita wajib memulainya dan mengajak orang lain menjadikan sholat sebagai budaya. Hendaknya kita sepakat mengadakan suatu pertemuan untuk mengusahakan agar sholat menjadi suatu budaya masyarakat. Alhamdulillah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa